Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran untuk modul kali ini. Materi modul kelas 11 untuk kali ini adalah pernikahan di dalam perspektif Kristiani. Yang menjadi indikator pencapaian kompetensi kita adalah yang pertama, mengidentifikasi permasalahan pernikahan. Yang kedua, mengidentifikasi kekhasan pernikahan Kristen. Dan yang ketiga, menganalisis pentingnya mempersiapkan pernikahan Kristen. Yang keempat, mempresentasikan pentingnya komunikasi di dalam pernikahan Kristen. Dan yang kelima adalah mengklasifikasikan ciri-ciri pernikahan yang menuju pada realisasi gereja domestik. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran dalam modul kita mengakui bahwa pernikahan adalah inisiatif dari Allah untuk perempuan dan laki-laki. Maka, pada saat laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, di situ Allah mempunyai tujuan dan rencana yang indah bagi pernikahan. Rencana dan kehendak Allah tersebut perlu ditempatkan di dalam konteks keselamatan yang secara khusus disempurnakan di dalam diri Tuhan Yesus. Ya. Permasalahan pernikahan yang kedua kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ya. 1 Korintus pasal yang ke-13, di dalam perikop ayat-ayat ini Rasul Paulus mengungkapkan tentang kasih atau agape sebagai berikut. Dikatakan di sana bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih yang demikian itulah
kasih yang dikehendaki di dalam suatu pernikahan. Memang kita mengenal adanya kasih birahi atau eros dan kasih agape, yaitu kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih. Dalam suatu pernikahan, kasih birahi seharusnya dipimpin oleh kasih agape, yakni kasih yang tanpa pamrih, yang punya ikatan dengan melayani, melindungi, mendukung, yang menolong dan menyangkal diri sendiri. Oleh karena itu, dalam suatu pernikahan Kristiani tidak ada tempat bagi orang ketiga, karena pernikahan Kristiani adalah pernikahan yang eksklusif dan monogami, di mana suami istri menjadi satu dan memiliki kasih agape. Selanjutnya, kita akan melihat topik bahasan yang ketiga, pentingnya persiapan di dalam pernikahan Kristen. Ya, pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Mengapa sangat penting pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristiani? Selaku orang muda, perlu memikirkan dan mempersiapkan suatu pernikahan yang baik dan memiliki kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Hidup menikah dan berkeluarga adalah salah satu pilihan bagi orang Kristen. Meskipun demikian, ada juga pilihan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu hidup tidak menikah karena bermaksud untuk dapat lebih melayani Tuhan dan sesama. Mengapa mempersiapkan suatu pernikahan Kristen dianggap penting? Hal itu sangat penting terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Di samping itu juga penting bagi gereja supaya citra gereja sebagai keluarga Allah, di mana para warganya terdiri dari keluarga-keluarga Kristen, dapat dijaga dan kehendak Allah dapat diterapkan. Banyak tantangan baik dalam kehidupan pernikahan maupun di dalam gereja yang harus dihadapi, dan sendi-sendi pernikahan Kristen perlu dipertahankan, ya. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen antara lain sebagai berikut, ini pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristiani. Harus disadari bahwa pernikahan itu merupakan lembaga yang dikuduskan oleh Tuhan. Nah, yang kedua adalah persiapan yang memadai baik dalam hal finansial, fisik maupun iman, ya. Persiapan suatu pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia
dan tercapainya keselamatan di dalam Tuhan. Kita masuk di dalam topik bahasan yang keempat, yaitu pentingnya komunikasi di dalam pernikahan Kristen. Di sana sesungguhnya setiap orang yang akan memasuki suatu kehidupan pernikahan tentu mempunyai keinginan untuk hidup berbahagia dan saling mengasihi. Sesungguhnya ya, hidup berbahagia dan saling mengasihi akan dapat ya tercapai apabila mereka memiliki relasi dan hubungan yang dekat atau akrab pasangan dengan pasangannya. Keinginan tersebut sesungguhnya memang indah, tapi tidak mencapainya tidaklah mudah. Dalam kenyataan, banyak keluarga mengalami kegagalan dan kekecewaan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Memang pada awal suatu pernikahan semuanya terasa mudah. Baik suami maupun istri saling mendahului di dalam usaha membahagiakan dan menomorsatukan pasangannya. Dalam keadaan demikian, pasti proses penyesuaian diri dapat berjalan dengan bagus dan berhasil. Tetapi, seringkali keadaan itu tidak berlangsung lama. Karena ada beberapa kasus dalam rumah tangga, begitu mereka dianugerahi seorang anak dari Tuhan, maka perhatian kepada pasangan mulai terbagi. Si ibu sibuk merawat anak dan rumah tangga, sedangkan sang bapak mulai dibebani dengan tanggung jawab yang bertambah besar. Ia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak disadari, lama-kelamaan relasi atau hubungan komunikasi di antara pasangan mulai renggang. Selisih paham dan salah tafsir sering meningkat menjadi suatu pertengkaran. Sifat dan sikap pasangan yang dahulu dikagumi lambat laun menjadi masalah tersendiri, bahkan menjadi penghambat untuk mengembangkan komunikasi. Jadi untuk hal ini diperlukan musyawarah untuk mufakat. Dan yang kedua, harus ada kasih ilahi, kasih agape, seperti kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah harus mengingat kembali kasih yang mula-mula, kasih yang mendorong mereka untuk terikat di dalam Baik, untuk topik bahasan yang kelima, di sana kita belajar mengenai keluarga sebagai gereja domestik, ya. Disebut keluarga sebagai gereja domestik. Terdapat persamaan antara gereja dan keluarga. Yang pertama yaitu keluarga dan gereja merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertumbuh, ya. Dan yang kedua, trifungsi gereja. Apa itu 3 fungsi gereja? Ada 3 panggilan yang dimiliki oleh gereja, juga seharusnya dimiliki oleh keluarga, yaitu diakonia, koinonia, dan marturia. Mengapa panggilan untuk melayani itu penting? Komunitas keluarga sebagai gereja domestik terpanggil untuk saling melayani dan berkorban antar anggota keluarga, yang akhirnya berdampak kepada masyarakat. Semangat melayani ini menuntut adanya keterbukaan, saling menerima, saling pengertian, kesabaran, dan pengampunan. Keluarga merupakan sekolah pertama untuk mengajarkan nilai-nilai pelayanan yang menjadi prinsip keberadaan serta perkembangan gereja dan masyarakat. Keluarga menjadi tempat yang paling efektif untuk memanusiakan manusia, secara khusus menjaga dan mewariskan nilai-nilai etika Kristen. Salah satu contoh praktis dapat dibaca di dalam 1 Petrus pasal 4
ayat 9 sampai 10, di mana di sana ajakan untuk melayani satu sama lain berdasarkan karunia yang dimiliki, ya. Dan trifungsi gereja yang kedua adalah panggilan untuk bersekutu, ya. Keluarga Kristen pada dasarnya merupakan persekutuan antar pribadi, ya. Karena itu, keluarga adalah sekolah hidup bersama, dan utama, keluarga Kristen seharusnya menjadi contoh dan stimulus bagi pengembangan relasi bahkan persekutuan yang lebih luas. Hal ini ditandai dengan adanya dialog penghargaan, persekutuan bersama, kebaktian bersama, ya. Di dalam 1 Timotius pasal 4 yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai 8, di situ berisi nasihat untuk melatih diri dalam beribadah. Dan trifungsi gereja yang ketiga juga yang harus ada di dalam keluarga adalah panggilan untuk bersaksi. Tugas pokok keluarga Kristen adalah dipanggil untuk membangun kerajaan Allah di bumi dengan ikut serta dalam hidup dan mati gereja. Oleh karena itu, ya, tugas pokok keluarga Kristen adalah dipanggil untuk membangun kerajaan Allah di bumi dengan ikut serta dalam hidup dan misi gereja. Oleh karena itu, keluarga harus menampilkan jati diri maupun misinya sebagai suatu persekutuan hidup di dalam kasih. Keluarga sebagai pusat untuk menghadirkan kabar baik atau Injil bagi lingkungan, sebagai usaha untuk menghadirkan Kristus yang memberikan dirinya bagi dunia. Keluarga perlu solider dan setia kepada kebutuhan lingkungannya. Dengan demikian, keluarga sudah menampilkan dan melaksanakan panggilan bagi lingkungannya, ya. Jadi tadi fungsi dan tugas keluarga sebagai gereja domestik, yaitu trifungsi gereja itu yang pertama dikatakan tadi adalah panggilan untuk melayani, yang kedua panggilan untuk bersekutu, dan yang ketiga dikatakan adalah panggilan untuk bersaksi. Baik, saatnya kalian akan masuk di dalam diskusi. Ini kasus untuk kalian diskusikan, ya. Dio adalah seorang pemuda Kristen yang akan menikah dengan seorang wanita yang dicintainya dan kekasihnya sangat mengasihi Tuhan. Dalam katekisasi persiapan pernikahan, pendeta bertanya kepada Dio, "Dio, keluarga seperti apakah yang ingin kamu bentuk?" Jawab Dio, "Sudah barang tentu keluarga bahagia." Kemudian pendeta melanjutkan pertanyaannya, "Apa maksudmu dengan keluarga bahagia?" Jawab Dio, "Keluarga yang rukun, tidak ribut, kebutuhan tercukupi, dan punya anak-anak yang baik." Kemudian pendeta bertanya lagi, "Apakah hanya itu?" Jawab Dio, "Selain itu, kami akan rajin beribadah ke gereja, anak-anak sekolah minggu, supaya mereka jadi orang Kristen yang baik." Terus apa lagi Pak Pendeta? Bukankah itu tujuan pernikahan? Nah, pokok diskusi yang akan kalian diskusikan adalah, apakah menurut kalian Dio berpendapat bahwa pernikahan Kristen itu berbeda dengan yang lain? Pokok diskusi yang kedua, apakah menurut kalian Dio memahami betul arti pernikahan Kristiani? Dan yang ketiga, menurut pendapat kalian, apakah berpacaran sebelum pernikahan atau membentuk keluarga baru itu penting? Jelaskan alasan-alasan kalian dan juga dasar-dasar Alkitab. Baik, berikut ada soal latihan yang untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi pernikahan Kristen. Ya, soal latihan yang pertama adalah alasan mengapa perselingkuhan dalam keluarga harus dihindari. A. Mengakibatkan keretakan dalam keluarga. B. Pembagian harta gono gini akan bermasalah. C. Merupakan dosa di hadapan Tuhan. D. Menghancurkan anak-anak. E. Keluarga akan bersedih.
silakan lanjutkan untuk latihan soal ini sampai soal yang ke-10. Kemudian kalian bisa cocokkan atau periksa hasil jawaban kalian dengan kunci jawaban yang ada di belakang modul ini. Baik, akhirnya kita akan mengakhiri pertemuan kali ini pembahasan di dalam modul untuk kelas 11 mengenai pernikahan Kristiani. Ya, silakan kalian lanjutkan sampai ya, untuk jawabannya kalian bisa langsung koreksi dengan kunci jawaban yang ada di bagian akhir modul.